Mengenai kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Lumurjo, Cilacap, Jawa Tengah menjadi polemik yang kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak bullying sekolah berisi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah selain urutan sebagai penimbang. Hai. 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 Nama saya Aprilia, biasa dipanggil Lia. Nama saya Maharani Puja Lestari, bisa dipanggil Puja. Oke, nama saya Cindy Fitrul Alindra, biasa dipanggil Cindy. Perkenalkan, nama saya Felita Nayana Tanila, bisa dipanggil Felita. Perkenalkan, nama saya Lydia Diana, biasa dipanggil Lydia. Perundungan itu suatu tindakan tindas menindas. Bullying, kalau menurut opini saya, bullying itu seperti penindasan. Bullying itu perilaku agresif yang disengaja untuk menyakiti orang lain yang lebih lemah dari kita. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan kekuasaannya. Bullying itu tindakan kekerasan yang biasa dilakukan berulang kali dengan tujuan untuk menindas seseorang. Seperti kayak ada orang yang merasa dirinya itu paling tinggi, nah dia akan menindas orang yang menurutnya lebih rendah daripada dia. Ya, intinya seperti itu. Jadi ya mirip-mirip dengan mandang orang itu seperti apa gitu ya. Ya. Dengan kekerasan fisik maupun verbal. Oke. Pernah? Tidak pernah. Pernah. Tidak sepertinya. Bisa tolong ceritakan? Suci, saat itu aku di kelas SD ya. Saat itu tuh kayak aku pindahan dari Cepu. Nah, di sana aku kan harus beradaptasi ya kan. Nah, itu tuh mereka itu kayak menghina aku, sering menghina gitu loh, kayak kamu pindahan dari sana, kamu nggak cocok deh di sini. Kamu diskriminasi itu gitu. ya, kayak didiskriminasi gitu. Nah, ya udah deh, aku kan pas itu masih kecil ya, jadi itu kayak bingung harus gimana. Ya udah, aku terima aja ucapan mereka. Pernah juga mereka itu kayak mukul aku atau nendang, kayak ya jegal juga sering sih sampai jatuh. Kalau di kejadian saya sendiri, saya waktu itu pernah mendapat cemoohan, ejekan karena saya waktu itu memakai kacamata. Dan maaf karena kulit saya waktu itu hitam, coklat, tan skin begitu. Jadi karena diskriminasi. Karena di lingkungan saya itu mayoritas berkulit cerah atau lebih putih daripada saya. Dan teman saya lebih parah. Dia itu kayak gimana ya, kasarannya tuh dijadikan kacung dengan temannya gitu, disuruh-suruh kalau misal tidak patuh digigit. Ya digigit, memar, tapi dia nggak berani bilang. Terus dia bilangnya tuh waktu udah lulus SD kalau tidak salah, kelas 5 dia baru bilang, sedangkan kejadiannya waktu kelas 3 SD. Dulu waktu teman saya dulu di bangku SD sekitar kelas 1 sampai 4 itu sering dibully, seperti dimintain uang jajan, memalak, ataupun disuruh-suruh menuliskan atau yang lain. Kalau nggak dilakukan itu pasti dilaporkan ke kakak tingkat untuk diberitahu bahwa ini loh. Oke, jadi tontonan gitu ya. Iya. Oke. Kalau respon kamu saat itu gimana? Kaget sih. Nge-freeze, pasti hal yang pertama yang saya lakukan tuh nge-freeze, diem, ngeliat, kaget, shock. Melaporkan kepada wali kelas atau guru yang lain dan menghadapi orang tersebut. Saya bakal ngelaporin itu ke guru atau ke orang tuanya. Oke. Dan kalau menurut kamu pribadi, cara yang paling efektif untuk mencegah bullying itu apa? Percaya diri.
mengajarkan anak itu mempunyai rasa empati, toleransi, dan menghadapi pelaku tersebut. Kepercayaan diri, banyak-banyakin berteman dan apa namanya? Kalau ada yang kayak ngejudge kita tuh kayak langsung kita lawan sendiri gitu. Kenalkan, nama saya Cinta Rahayu, bisa dipanggil Cerita. Nama saya Katilupa Desanina Jatiwati, biasa dipanggil Tika. Nama saya Laila Ayu Oktavia, dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Dulia, dipanggil Zulfa. Oke, kali ini saya mau tanya tentang opini kamu ya mengenai pencegahan perundungan dengan hasta laku. Kalau menurut kamu pribadi bagaimana? Hasta laku tuh terdiri dari 8. Yang saya akan sebutkan ada 2, yaitu lembah manah dan ewo pekewo. Menurut saya lembah manah contohnya berhati lembut dan penuh pengertian, menjadikan diri kita menjadi tempat berlindung bagi yang membutuhkan atau dukungan karena mereka telah diberi. Kalau ewo pekewo yaitu menghormati perasaan orang lain dan menahan diri dari tindakan yang dapat menyakiti atau merugikan orang tersebut. Di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan tadi, kan udah 2. Sekarang saya akan melanjutkan. Di sini ada gotong royong. Gotong royong itu contohnya mendorong kebersamaan dan kerjasama, membantu korban bullying, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua orang. Dan selanjutnya ada guyup rukun. Mendorong dan selanjutnya ada guyup rukun. Guyup rukun contohnya menghargai kerukunan, dan selanjutnya ada guyup rukun. Guyup rukun contohnya seperti menghargai kerukunan dan kesatuan, menciptakan komunitas yang harmonis tanpa ada tindakan menyakiti satu sama lain. Pihak semana pengertian. Oke, boleh dijelaskan tentang poin tersebut? Pihak semana bersikap ramah dan terbuka kepada siapapun, menghindari tindakan merendahkan atau mengejek orang lain. Oke, kalau yang pengertian? Pengertian berusaha memahami keadaan orang lain, termasuk kesulitan atau masalah yang mungkin mereka hadapi, sehingga mencegah perilaku kasar. Terus? Ada pasor, contohnya bersikap rendah hati dan tidak sombong, menghindari perilaku merasa lebih baik dari orang lain yang sering menjadi pemicu bullying. Tapasliro mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, tidak melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak ingin alami. Oke. Terima kasih atas jawabannya ya, Mbak Ayu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, Mbak Zulfa, dan sampai jumpa. Dadah.